Jadi seringkali kita berpikir bahwa gue harus termotivasi dulu baru gue membuat progres. Nah, tapi sebenarnya juga bisa dibalik. Gue membuat progres dulu, maka gue termotivasi. Hai folks, welcome to my channel. Gue Vicario, lulusan teknik industri, memulai karir sebagai seorang manajemen consultant, dan saat ini menjadi seorang strategic project manager di sebuah tech company di Indonesia. On the side, gue sedang mengembangkan followyourflow.id, sebuah platform di mana kita share knowledge tentang personal development tips untuk milenial, terutama early career professionals. Nah, di video ini gue akan share tips buat lo yang merasa bahwa kok hidup gue gitu-gitu aja ya. Nah, gue paham sih, kadang-kadang kalau kita udah terjebak dengan rutinitas, kita ngerasa bahwa hidup itu rasanya datar. Belum lagi dengan adanya COVID, pergerakan kita juga jadinya terbatas, sehingga semakin sedikitlah variasi yang ada di dalam hidup kita. Gue paham banget rasanya, karena gue juga pernah berada di situasi di mana gue terjebak dengan rutinitas. Gue ngerasa ya udah, ya setiap hari nggak ada bedanya, itu aja, dan jadinya gue nggak excited terhadap apa yang gue kerjakan dan juga life in general. Untungnya, dari pengalaman gue, dari mulai ikut belasan online course, baca puluhan buku, sampai ngelakuin ratusan eksperimen, gue menemukan tips untuk dealing dengan situasi di mana kita ngerasa kok hidup kita gitu-gitu aja ya. Langsung gue share aja ya, ada 3 step yang bisa lo coba ketika lo berada di situasi bahwa hidup lo kok gitu-gitu aja. Tips yang pertama adalah jadiin growth sebagai your priority. Maksudnya apa? Kenapa nih kita perlu menjadikan growth sebagai priority ketika kita ngerasa hidup kita gitu-gitu aja? Ketika hidup kita gitu-gitu aja, sebenarnya kita merasa bahwa hidup kita itu stagnan dan tidak berprogres. Ketika kita punya persepsi hidup kita tidak berprogres, maka kita perlu mengengineer progres tersebut. Karena banyak orang belum tahu, sebenarnya the biggest motivation itu adalah progres. Jadi seringkali kita berpikir bahwa gue harus termotivasi dulu baru gue membuat progres. Nah, tapi sebenarnya juga bisa dibalik. Gue membuat progres dulu, maka gue termotivasi. Dan untuk membuat progres, kita perlu ngeset growth sebagai our priority. Nah, gimana caranya untuk setting growth sebagai our priority? Jadi ada 3 tips. Pertama adalah jadiin growth sebagai our identity. Maksudnya gimana? Anggap aja bahwa kita ini adalah seorang pembelajar. Bilang ke diri kita sendiri bahwa kita adalah seorang pembelajar dan kita akan terus belajar di dalam segala situasi. Yang kedua adalah mulai allocate time untuk melakukan aktivitas personal development. Nggak usah langsung ambisius kayak, mau berapa ya, 5 jam, 6 jam seminggu. Kita mulai dari berapa sih jumlah yang paling minimal yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, kalau misalnya memang keuangan lo lagi longgar, mulailah alokasikan budget untuk personal development, bisa mulai dari baca buku, ikut webinar, ikut course, atau ikut program-program lainnya. Kenapa nih gue juga menyarankan untuk mulai invest secara finansial terhadap personal development? Karena when you pay attention. Ketika kita bayar, kita ingin memastikan bahwa uang kita ini worth it. Maka dari itu, kita juga seperti memberikan insentif tambahan untuk diri kita lebih pay attention terhadap personal growth ini. Tips yang kedua adalah perjelas dulu nih, kita ingin grow di bagian apa. Karena setelah kita clear bahwa growth itu adalah our priority, kita perjelas lagi. Nah, ada 4 area yang bisa lo coba ketika lo pengen clear. Lo pengen grow di bagian yang mana? Pertama, itu mulai dari goal. Goal di sini mulai dari tujuan. Jadi, pertanyaannya adalah, selama 6 bulan ke depan, kira-kira skill apa ya, mindset apa yang ingin gue pelajari? Gimana cara cari taunya? Itu step yang kedua, yaitu adalah dengan Google. Ketika lo nggak tahu bahwa, sebenarnya ini skill apa ya yang dibutuhkan ketika gue mau go to the next level, cari jawabannya di Google, cari jawabannya di YouTube, lo hampir pasti akan menemukan referensi ke arah sana. Tapi kalau ternyata Google nggak membantu, gimana? G yang ketiga, yaitu adalah gather information dari orang-orang di sekitar lo. Lo bisa nanya ke senior lo di kantor, lo bisa nanya juga temen lo yang mungkin sudah memiliki skill atau yang sudah merupakan ahli di bidangnya.
Tapi pastiin sebelum lo gather information dari orang-orang di sekitar lo Google dulu. Supaya kualitas pertanyaan lo jadi jauh lebih bagus dibandingkan ketika lo nanya tanpa lo googling terlebih dahulu. Setelah lo paham goalnya apa, maka kita masuk ke G yang keempat, yaitu adalah gap. Pahamin dulu nih, kira-kira dari goal yang ingin gue capai dan di mana gue sekarang, kira-kira ada di mana ya gapnya. Dan itu benar-benar jadi membantu kita untuk clear bahwa, oh, kalau misalnya nih, contohnya adalah gue pengen menjadi seorang project manager dan mengerjakan project yang besar, tapi gue belum pernah belajar secara proper stakeholder management, oh, berarti gue punya gap nih di skill yang bernama stakeholder management. Tips yang ketiga, ketika kita udah tahu gapnya di mana, kita cari tahu gimana sih cara yang paling efektif untuk menutup gap tersebut. Nah, di sini gue akan menyarankan 3 step. Yang pertama adalah kita perlu mencari ilmu karena seringkali gap yang terjadi itu adalah karena kita kurang memiliki ilmu pengetahuan atau skill. Nah, personal favorite gue adalah seperti ini. Kalau misalnya pengen quick tips, tinggal ngeliat ke YouTube aja atau baca artikel, tinggal googling tuh dengan keywordnya how to bla bla bla. Biasanya akan langsung dapet quick tips untuk kita mengimprove kemampuan kita. Atau kalau kita butuh yang deepen our knowledge, jadi butuh pengetahuan yang lebih dalam, biasanya adalah baca buku. Yang ketiga adalah kalau misalnya memang lo ingin memperdalam sebuah skill, saran gue adalah mengikuti online course. Terutama online course yang dimana bukan cuma sekedar webinar aja, tapi juga ada elemen prakteknya. Yang kedua, setelah ilmu, itu adalah praktek. Di sini penting banget ketika lo udah mendapatkan ilmu dari hal-hal tadi, lo mencoba praktek dalam skala yang lebih kecil terlebih dahulu. Misalnya, kalau lo pengen belajar public speaking, tapi lo misalnya malu nih untuk public speaking langsung di depan 100 orang, coba dulu public speaking di meja makan ketika misalnya lagi makan malam bareng sama keluarga, dan share, oke, hari ini aku pengen latihan public speaking, aku akan menjelaskan sebuah konsep ke mama dan papa aku, misalnya tentang NFT, atau tentang blockchain, atau tentang apapun itu. Jadi kalau kita ngomongin praktek, nggak harus praktek yang besar banget, tapi mulai dari praktek yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Even kalau mau lebih kecil lagi adalah coba aja ngerekam diri lo sendiri pakai your own smartphone terus ngeliat hasil rekamannya seperti apa. Gue jamin rasanya geli banget, tapi beneran deh. Praktek itu merupakan cara yang sangat ampuh untuk memastikan bahwa lo itu berubah dari fase studying, di mana lo cuma menyerap ilmu, menjadi fase practicing, karena lo mulai mengaplikasikan informasi tersebut. Nah, tapi dapetin ilmu, praktek, itu belum cukup kalau bukan ada step yang ketiga, yaitu adalah refleksi. Jadi refleksi di sini adalah setelah kita mencoba, kita akhirnya jadi bisa lihat mana yang berjalan, mana yang nggak berjalan. Nah, barulah dari situ kita dapat keputusan, apakah dari pendekatan kita ini, kita apalagi ya yang perlu kita improve berikutnya. Kalau misalnya ternyata yang masih kurang adalah ilmu kita, berarti dari hasil refleksi ini, oh, berarti mungkin gue perlu memperdalam ilmu gue lagi, baru muter lagi tadi ke fase yang ilmu. Atau kalau misalnya, oh ternyata ini bukan masalah ilmu gue yang kurang dalam, tapi gue kurang praktek, yaitu lo mulai lagi dengan praktek. Gitu sih kurang lebih tipsnya. Nah, kalau gitu mari kita recap. Jadi sebenarnya kalau lo ada di titik dimana lo ngerasa bahwa hidup kok gitu-gitu aja, gue menyarankan 3 tips ini. Yang pertama, jadiin growth your own priority. Kenapa? Karena growth or progress is the bigger source of motivation. Yang kedua, ketika lo sudah menjadikan growth sebagai priority, maka perjelas dulu mau grow-nya di bagian apa. Supaya pertumbuhan lo itu terukur, bukan sporadik sana-sini. Yang ketiga, ketika lo udah tahu nih lo pengen grow di bagian apa, cari cara yang paling efektif untuk lo growing. Gue sangat menyarankan lo menggunakan kombinasi antara ilmu, praktek, dan refleksi sehingga proses dari pengembangan diri lo ini akan menjadi lebih efektif. Semoga setelah nonton video ini, lo bisa merasakan progres di dalam hidup lo ya. Jangan lupa untuk share, komen, like video ini, dan juga subscribe ke channel kita untuk lebih banyak tips tentang personal development untuk milenial, terutama early career professional. See you next time!